Promise, I swear. Ready? Yo. Selamat siang. Kami dari kelompok tersebut akan mempresentasikan organ reproduksi pada manusia dan proses perkembangan janin. Tunggu dulu, tahan dulu. Bukan apa gila, jatuh cinta salah. Sesuka si semua ternyata dia tuh orang punya. Aduh ini parah, salah baku bawa. Pada saat ini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu penis untuk mengeluarkan sperma ke dalam rahim saat hubungan seksual. Yang kedua testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga epididymis tempat pematangan sperma. Yang keempat vas deferens saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang kelima uretra saluran yang membawa urin dan sperma keluar tubuh. Yang keenam pengejar prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan semen untuk melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Saat ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan. Bagian-bagiannya yang pertama vagina, saluran untuk masuknya sperma, jalan lahir bayi. Yang kedua ada serviks, rahim, pintu rahim. Yang ketiga rahim atau uterus, tempat bayi berkembang. Lalu yang keempat, tuba saluran tempat sperma bertemu sel telur yang disebut fertilisasi. Yang kelima ada ovarium atau induk telur menghasilkan sel telur dan hormon estrogen atau progesteron. A few moments later. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bereproduksi dan fertilisasi. Laki-laki akan mengeluarkan sperma ke vagina saat mereka melakukan hubungan seksual. Dan sperma akan bergerak ke tuba falopi, bertemu dengan sel telur dari ovarium, dan dari situ akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Sel-sel telur yang sudah dibuahi akan berubah menjadi siam. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana proses perkembangan janin pada bulan yang pertama dan bulan yang kedua. Pada bulan yang pertama atau dari minggu yang pertama sampai keempat itu akan muncul titik kehidupan, dan di situ janin yang baru berupa embrio kecil itu berukuran sekitar 0,1 sampai 0,2 cm. Dan jantung mulai terbentuk dan bisa berdetak di akhir minggu yang keempat. Sistem saraf otak dan tulang belakang itu akan mulai terbentuk. Dan yang terakhir, titik awal mata dan wajah itu akan mulai muncul. Pada bulan yang kedua, yaitu minggu ke-5 sampai ke-8, bentuk bayi akan mulai terlihat. Dan ukuran janin itu sekitar 2 sampai 3 cm. Dan jantung akan berdetak kuat dan bisa dilihat lewat USG. Mata dan telinga dan lengan itu akan mulai berkembang. Dan tunas jari, tangan dan kaki itu juga akan mulai tumbuh. Yang terakhir, otak tumbuh cepat sehingga sistem saraf semakin kompleks. Proses perkembangan janin pada bulan yang ketiga dan keempat. Pada bulan ketiga atau minggu 9 hingga 12, janin mulai bergerak, panjang janin sekitar 6 hingga 7 cm, jari tangan dan kaki terbentuk jelas. Janin mulai bergerak, tapi ibu belum merasakan apa-apa. Wajah mulai berbentuk manusiawi. Jenis kelamin mulai berkembang, meski belum bisa dilihat lewat USG. Pada bulan keempat atau minggu ke-13 hingga 16, janin tersenyum dan menghisap jempol. Panjang janin sekitar 13 hingga 14 cm, janin bisa menghisap jempol dan menggerakkan wajah. Tulang makin kuat, bisa terlihat jelas di USG. Jenis kelamin mulai bisa terlihat lewat USG. Rambut halus atau lanugo mulai tumbuh di tubuh janin. Pada bulan ke-5 dan ke-6, pada minggu yang ke-17 hingga 20, janin mulai menendang, ibu mulai merasakan tendangan ringan. Janin bisa mendengar suara dari luar, termasuk suara ibu. Sidik jari mulai terbentuk, panjang janin sekitar 25 cm. Perkembangan otak makin pesat. Pada bulan ke-6 atau minggu ke-21 hingga 24, bayi sudah memiliki jadwal tidur. Janin mulai punya pola tidur dan bangun. Kelopak mata terbentuk, bisa membuka dan menutup sedikit. Ukuran janin sekitar 30 cm, berarti sekitar 600 gram. Paru-paru mulai terbentuk tapi belum siap bernafas. Sebenarnya aku udah capek. Pada bulan ke-7 dan ke-8, bulan ke-7 atau minggu ke-25 hingga 28 makin aktif dan merespon. Janin bisa merasakan sentuhan dan cahaya. Bisa merespon suara dengan gerakan. Paru-paru makin matang tapi belum sempurna. Berat janin
1 hingga 2 kg. Panjangnya sekitar 35 hingga 37 cm. Pada bulan ke-8 atau minggu ke-29 hingga 32 persiapan lahir. Lemak tubuh bertambah, janin tampak lebih montok, otak makin berkembang, janin bisa bermimpi. Mata bisa membuka dan menutup dan bereaksi pada cahaya. Paru-paru hampir matang dan sering bergerak aktif dalam ruang rahim yang mulai sempit. Pada bulan yang ke-9 yaitu minggu 33 sampai 40, bayi sudah siap lahir. Janin turun ke panggul atau dalam posisi lahir. Organ tubuh sudah lengkap dan siap bekerja di luar. Paru-paru bayi matang penuh, siap untuk bernafas. Berat janin sekitar 2,5 sampai 3,5 kg dan panjang bayi sekitar 48 sampai 52 cm. Bayi bisa saja lahir kapan saja, mulai minggu ke-37. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari